bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Untuk kali ini kita akan belajar penjumlahan berbagai pecahan yang terdiri dari pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, ataupun dalam bentuk persen. Silakan disimak dengan baik dari awal hingga akhir supaya tidak ada materi yang terlewatkan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal-soal. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu 25% ditambah 1/5. Ini terdiri dari persen dan juga pecahan biasa. Cara pertama yaitu kita ubah pecahan persen ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 25% ini sama artinya dengan 25/100. Kemudian kita tulis kembali ditambah 1/5. Ini menjadi pecahan biasa. Untuk penjumlahan pecahan biasa, beda penyebut. Di sini penyebutnya berbeda, yaitu 100 dan 5. Maka kita cari terlebih dahulu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita menggunakan bentuk tabel. Jika kalian ingin menggunakan bentuk lain seperti pohon faktor juga boleh. Kita cari angka yang bisa membagi keduanya, yaitu dimulai dari angka prima yang paling kecil, yaitu 2 ya. Kita mulai dari 2. 5 dibagi 2. 5 tidak bisa dibagi 2, maka jika tidak bisa dibagi 2, kita tuliskan kembali 5. Kemudian sekarang 100 dibagi 2, hasilnya sama dengan 50. Kita bagi kembali, yaitu dari bilangan prima terkecil, dari 2. 5 masih tidak bisa dibagi 2, maka kita tuliskan kembali 50 dibagi 2 sama dengan 25. Sekarang kita bagi kembali, yaitu dibagi 2. 5 dan 25 sama-sama tidak bisa dibagi 2. Jika tidak bisa, kita ganti bilangan prima yang lain, yaitu 3. 5 dan 25 juga tidak bisa dibagi 3. Ganti dengan 4. Juga tidak bisa. Kita ganti dengan 5. Nah, 5 dan 25 ini bisa dibagi 5 ya. Jadi seperti itu. Jika tidak bisa dibagi bilangan prima tersebut, kita ganti dengan bilangan prima yang lain. Selanjutnya, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 25 dibagi 5 sama dengan 5. Bagi kembali, langsung dibagi 5 saja ya. Di sini sudah 1 hasilnya. Jika hasilnya sudah 1, langsung turunkan saja 1. Kemudian yang ini 5 dibagi 5 sama dengan 1. Perhatikan hasil akhirnya sudah sama-sama 1, maka sudah selesai sampai di sini. Kita tuliskan kembali KPK, maka untuk menghitung KPK yaitu angka-angka yang ada di sebelah kiri, yaitu 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Kita hitung, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya 20 dikali 5 sama dengan 100. Maka KPK-nya adalah 100. Nah, berarti ini kita ganti penyebutnya menjadi per 100. Ini diganti per 100, kemudian ditambah. Untuk per 5 juga kita ganti menjadi per 100. Kita mulai dari bawah, yaitu 100 dibagi 100 dikali 25. Kemudian yang kedua ini 100 dibagi 5 dikali 1. Kita hitung. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 25 sama dengan 25. Maka menjadi 25 per 100. Ditambah 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kemudian 20 dikali 1 sama dengan 20 per 100. Sekarang perhatikan penyebutnya sama. Dari sini sudah sama penyebutnya, maka jika penyebutnya sudah sama, yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu bagian atas. Kita jumlahkan 25 ditambah 20 sama dengan 45 per 100.
Di sini sudah menjadi 45/100. Ini masih bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya yaitu kita cari angka pembagi yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, yaitu bilangan 5 ya. Harus sama. Jika pembilang dibagi 5, maka penyebutnya harus dibagi 5. Kita bagi 45 dibagi 5 sama dengan 9. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Sekarang menjadi 9/20. Nah, 9/20 ini sudah tidak bisa disederhanakan. Maka hasil akhirnya adalah 9/20. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan soal yang kedua yaitu 1/4 ditambah 0,45. Soal yang kedua ini caranya kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. Kita ubah ke dalam desimal. 1/4 kita buat desimalnya dengan cara menggunakan pembagian bersusun, yaitu 1 dibagi 4. Kita mulai. 1 dibagi 4 ini tidak bisa, maka di belakang 1 kita tambahkan 0. Kemudian di atas tambahkan 0 dan juga koma. Sekarang bagi 10 dibagi 4, 10 dibagi 4 ini hasilnya bisa 2 ya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita tuliskan di bawahnya. Kemudian kita kurangkan. 10 dikurang 8 hasilnya sama dengan 2. Kita bagi kembali. 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 tidak cukup, maka di belakang 2 kita tambahkan 0. Untuk di atas tidak perlu ditambahkan 0 atau koma lagi karena sudah ada ya. Sekarang bagi 20 dibagi 4, hasilnya sama dengan 5. Letakkan di atas. Kemudian kalikan, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Di bawah 20 kita taruh. Kemudian kurangkan, 20 dikurang 20 hasilnya sama dengan 0. Maka 1/4 ini bilangan desimalnya menjadi 0,25. Ditambah, karena di sini ditambah, ini sudah desimal, berarti tulis kembali 0,45. Kita jumlahkan 0,25 ditambah 0,45. Cara menjumlahkannya, kita menggunakan penjumlahan bersusun ya. Cara penyusunannya juga harus diperhatikan. Komanya harus sejajar ya. Sekarang jumlahkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Di bawah kita tulis 0. Satunya sisipkan di atas 2. Selanjutnya 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Tuliskan di bawahnya. Kemudian di sini koma, maka tuliskan juga koma. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka 0,25 ditambah 0,45 sama dengan 0,70. Atau untuk 0 di belakang ini bisa dihilangkan, hasilnya menjadi 0,7 ya. Masuk ke soal yang ketiga. Perhatikan untuk soal yang ketiga yaitu 0,14 ditambah 35%. Kita ubah pecahan ini keduanya ke dalam pecahan biasa. Di sini desimalnya kita ubah ke pecahan biasa dan juga persennya. 0,14 kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti menjadi 14/100 ya. Per 100 ini kita dapat dari sini. Di belakang koma ada 2 angka. Berarti jika di belakang koma 2 angka berarti per 100. Jika di belakang koma 1 angka, berarti per 10. Jika di belakang koma 3 angka, berarti per 1000. Jadi kalian hitung seperti itu. Kalau di belakang koma 1, berarti nolnya 1, 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti nolnya ada 2, 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti nolnya ada 3, 1000. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ditambah 35% itu sama artinya dengan 35/100. Selanjutnya, perhatikan. Di sini sudah berubah menjadi pecahan biasa, yaitu 14/100 ditambah 35/100. Perhatikan penyebutnya ini sama-sama per 100.
Karena penyebutnya sudah sama, maka yang kita jumlahkan cukup pembilangnya saja atau atasnya saja. Kita jumlahkan 14 ditambah 35, hasilnya sama dengan 49. Penyebutnya 100, jadi penyebutnya jangan dijumlah. Maka hasilnya menjadi 49/100. 49/100 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Bisa hasilnya menjadi seperti ini. Atau kalian juga bisa ubah ke dalam bentuk persen. 49/100 sama artinya dengan 49%. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang keempat. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 3/5 ditambah 3,25. Nah, ini adalah pecahan campuran ditambah dengan desimal. Caranya kita ubah terlebih dahulu ini ke dalam pecahan biasa. Kita kalikan dari 5 dikali 3 ditambah 3. Kemudian untuk penyebutnya per 5, karena di sini per 5. Ditambah 3,25. Kita ubah ke dalam pecahan biasa, kita hitung. 5 dikali 3 sama dengan 15, ditambah 3 sama dengan 18, per 5-nya kita letakkan di bawah. Kemudian ditambah 3,25. Nah, sekarang ini 18/5 kita ubah ke dalam bentuk desimal. Caranya yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun, yaitu 18 dibagi 5. Kita bagi 18 dibagi 5, ini bisa 3 ya. Letakkan di atas, kalikan. 3 dikali 5 sama dengan 15, kemudian kita kurangkan. 8 dikurang 5 sama dengan 3, kemudian 1 dikurang 1, 0, tidak perlu dituliskan. Kita bagi. 3 dibagi 5 ini tidak cukup, maka jika tidak cukup, tambahkan 0 di belakang 3, kemudian di atas kita beri koma. Kemudian sekarang bagi kembali, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Lalu kalikan, 6 dikali 5 sama dengan 30. Kita kurangkan, 30 dikurang 30 hasilnya sama dengan 0. Maka 18/5 desimalnya yaitu 3,6 ditambah 3,25. Nah, untuk penjumlahan desimal seperti tadi kita susun ke bawah. 3,6 ditambah 3,25. Perhatikan cara penyusunan pada bilangan desimalnya. Komanya harus sejajar ya. Sekarang jumlahkan. 5 kita turunkan. Kemudian 6 ditambah 2 sama dengan 8. Koma 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 6,85. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu cara untuk menghitung penjumlahan berbagai jenis pecahan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.